Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini kita akan memaparkan materi mailing fresh dari kelompok kita yang berjumlahkan 3 orang, yang mana saya sendiri Muhammad Yogi Sumardi sebagai penyusun materi, dan ada Andika Tripambudi sebagai pemateri, dan ada Taufik Januar Fajri, yang mana dosen pengampu daripada eh, materi mailing fresh ini adalah Suhendra STMT, yang mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah proses manufaktur. Langsung saja kepada pengertian yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Pengertiannya mengenai mailing fresh. Silakan Mas Andika kepada pengertian. Mailing press ini adalah proses penyayatan benda kerja menggunakan alat potong dengan mata potong jamak yang berputar. Jadi mesin mailing press ini merupakan mesin perkakas yang digunakan untuk membuat berbagai bentuk permukaan pada benda kerja dengan cara pemotongan menggunakan alat potong kata atau cutter yang berputar. Dalam pengertian yang lebih sederhana, mesin press adalah mesin perkakas yang digunakan untuk memproses benda kerja dengan cara pemotongan menggunakan alat potong yang berputar. Jadi inti dari pengertian mesin press, intinya itu adalah merupakan mesin perkakas yang digunakan untuk memproses benda kerja dengan cara pemotongan menggunakan alat potong cutter yang berputar. Mesin press memungkinkan pembuatan berbagai bentuk permukaan pada benda kerja, seperti permukaan rata, bertingkat, alur T, dan lain-lainnya. Itu aja mengenai pengertiannya. Mungkin selanjutnya kepada Mas Andika memaparkan materi tentang klasifikasi dan jenis-jenisnya. Dipersilahkan Mas Andika. Ya, baik, terima kasih Mas Yogi. Selanjutnya untuk eh, pemaparan materinya yaitu tentang klasifikasi proses fresh. Jadi proses fresh dapat diklasifikasikan dalam 3 jenis berdasarkan jenis pahat, arah penyayatan, dan posisi relatif pahat terhadap benda kerja tersebut. Jadi adapun eh, klasifikasinya yang pertama ada fresh peripheral atau peripheral milling, yaitu proses fresh slab milling. Permukaan yang di fresh dihasilkan oleh gigi pahat yang terletak pada permukaan luar badan alat potongnya. Sumbu dari putaran pahat biasanya pada bidang yang sejajar dengan permukaan benda kerja yang disayat. Eh, Lalu selanjutnya ada fresh muka atau face milling. Pada fresh muka ini pahat dipasang pada spindle yang memiliki sumbu putar tegak lurus terhadap permukaan benda kerja. Permukaan hasil proses fresh dihasilkan dari hasil penyayatan oleh ujung dan selubung pahat. Dan yang terakhir ada fresh jari atau end milling. Pahat pada proses fresh jari biasanya berputar pada sumbu yang tegak lurus di permukaan benda kerja. Pahat dapat digerakkan menyudut untuk menghasilkan permukaan menyudut atau menyudut serta gigi potong pada pahat terletak pada selubung pahat dan ujung badan pahat. Dan ini visual mengenai klasifikasinya, ada fresh peripheral yaitu milling, dan milling cutter ini ya ada arbor juga. Selanjutnya ada fresh muka, ada satu spindle di sini. Dan yang terakhir ada fresh jari atau end milling ya. Ada spindle, end milling tersebut dan shark tersebut ya di bawah spindle ini. Ya lanjut untuk jenis-jenis mengenai mesin fresh tersebut. Jadi jenis-jenis mesin fresh di sini yang pertama ada kolom anni milling mesin atau mesin jenis kolom anni dibuat dalam bentuk mesin fresh
vertikal, dan horizontal. Kemampuan melakukan berbagai jenis permesinan adalah sebuah keuntungan utama pada jenis mesin ini. Ya, meskipun demikian, mesin ini memiliki kekurangan dalam hal kekakuan serta kekuatan pada proses penyayatannya. Berbeda dengan tipe yang kedua ini atau tipe milling mesin eh, bed type ya, memiliki produktivitas yang lebih tinggi daripada jenis column and knee milling. Pada jenis ini, kekakuan mesin yang lebih baik serta tenaga mesin yang biasanya relatif besar, eh, dan menjadikan tipe bed tipe ini digunakan pada proses manufaktur. Terus yang ketiga ada mesin fresh tipe khusus yang biasanya digunakan untuk keperluan mengerjakan satu jenis penyayatan dengan produktivitas atau duplikasi yang sangat tinggi sehingga menghasilkan hasil yang lebih maksimal. Mesin tersebut seperti halnya dengan mesin flash profil, lalu ada mesin flash dengan spindle ganda bahkan sampai 5 spindle. Ada lagi eh, mesin flash planer atau ya ini mesin flash planer itu sendiri ya. Adapun visual mengenai jenis-jenis mesin fresh, ada yang pertama column and knee milling machine, ini ada. Terus yang di tengah ini ada bed type milling machine, lalu ada end milling, eh bukan ya, maaf. Selanjutnya ada mesin fresh yang tipe khusus. Oke, makasih Mas Andika. Selanjutnya kepada Mas Taufik, silakan untuk memaparkan videonya. Plain milling atau bisa disebut juga pemotongan ringan atau lurus. Di sini ada cutternya dan juga benda kerja. Pemotongan lurus digunakan untuk pemesinan permukaan datar ataupun horizontal. Operasi pemotongan lurus ini juga dapat disebut sebagai pemotongan pelat. Berdasarkan pergerakan antara meja dan benda kerja, mesin milling dapat diklasifikasikan menjadi up milling dan down milling. Berikut adalah up milling. Pada proses up milling, putaran pahat berlawanan arah terhadap gerak makan meja mesin fresh. Kemudian ada down milling. Proses fresh turun dinamakan juga climb milling. Arah dari putaran pahat sama dengan arah gerak makan meja mesin fresh. Sebagai contoh, jika pahat berputar berlawanan arah jarum jam, benda kerja disayat ke kanan. Kemudian face milling. Face milling sendiri adalah sebuah proses pemotongan permukaan datar yang tegak lurus terhadap sumbu rotasi pemotong. Dalam hal ini, proses pemotongan dilakukan dengan memotong tepi kedua sisi, bagian ujung dan luar, pinggiran pisau milling.
Kemudian straddle milling. Straddle milling adalah operasi penggilingan CNC di mana dua atau lebih permukaan vertikal paralel dikerjakan dalam satu potongan menggunakan dua pemotong yang dipisahkan oleh spacer, ring atau sim. Untuk menyelesaikan penggilingan straddle, dua pemotong penggilingan samping harus dipasang pada ujung yang sama dan dipisahkan agar keduanya mengangkang pada benda kerja. Kemudian ada gang milling atau gang milling. Adalah proses pemesinan dua atau lebih alat pemotong milling yang digunakan secara bersamaan. Dalam gang milling, semua proses pemotongan dapat melakukan jenis operasi yang sama. Setiap alat potong juga dapat melakukan jenis operasi yang berbeda. Foam milling. Foam milling adalah proses pemesinan kontur khusus yang terdiri dari kurva dan garis lurus atau seluruh kurva pada satu potongan. Hal ini dilakukan dengan pemotongan fresh yang dibentuk sesuai kontur yang akan dipotong. End milling. Pada operasi end milling, jenis pemotong yang digunakan berdiameter lebih kecil dibandingkan dengan lebar benda kerja. Operasi ini digunakan untuk membuat slot pada benda kerja. Angular milling atau penggilingan sudut, pemotongan sudut, melibatkan penghilangan sebagian material dari benda kerja untuk membentuk produk yang diinginkan. Namun tidak seperti pemotongan konvensional. Pemotongan sudut menghasilkan permukaan datar yang tidak sejajar atau tegak lurus dengan sumbu alat pemotong. Sebaliknya, permukaan membentuk sudut terhadap sumbu putar pada alat pemotong seperti yang ditunjukkan pada video. Kemudian T-slot milling adalah proses pemesinan di mana alat pemotong berputar digunakan untuk memotong slot pada benda kerja. Slotnya bisa dalam bentuk atau ukuran apapun. Kemungkinannya itu tidak terbatas. Namun, pemotong dan mesin fresh slot harus mampu membentuk bentuk slot pada benda kerja padat. Gear milling atau biasa disebut roda gigi dengan mesin. Proses fresh roda gigi melibatkan pembentukan berbagai jenis roda gigi pada mesin fresh menggunakan pemotong bentuk lega yang sesuai dengan profil roda gigi. Biasanya dilakukan dengan jarak gigi yang sama dan kepala pemesinan universal untuk pengindeksan. Oke, terima kasih Mas Taufik sudah memaparkan materinya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.